suami istri, saya talak kamu, itu sudah jatuh walaupun main-main. Kalau menggunakan sorih ya, saya ceraikan kamu misalnya. Tapi bohong, nggak bisa itu. Misalnya kan canda-canda kan, saya ceraikan kamu, tapi bohong, nggak bisa. Begitu saya ceraikan kamu, jatuh hukum talak. Kenapa dia pakai sorih? Yang namanya sorih itu kata yang tidak bisa ditafsirkan lain. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita baca ayat 230 berapa tadi? 231. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisa, wa idza, dan apabila. Maksudnya kalau sudah terjadi ya. Ini kalau sudah terjadi. Wa idza talaqtumun nisa, apabila engkau telah mentalak istrimu. Fabalagna ajalahunna, dan kemudian balagna, istrimu itu sudah sampai iddahnya ya. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin, maka pegang dia ya. Imsak itu pegang atau tahan, maksudnya rujuk dia ya, rujuk dia. Aw sarrihuhunna bima'ruf, atau lepaskan dia. Dan dalam dua keadaan ini ya, baik engkau merujuknya maupun engkau melepaskannya dan tidak merujuknya, keduanya bima'ruf. Sudah kita bahas pada ayat sebelumnya, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi dua kata kunci dalam muamalah seorang muslim baik kepada istri maupun kepada orang lain adalah al-ma'ruf wal ihsan. Dengan cara yang baik dan dengan komitmen tidak menjahati orang, tapi dengan niat baik dan perilaku yang baik. Wala tumsikuhunna dirara, dan jangan kalian tahan istri kalian yang telah kalian talak itu dirara, dengan maksud untuk memudaratkannya. Lita'tadu, agar kalian melampaui batas. Dulu sebagaimana kita bahas dalam ayat yang sebelumnya, orang jahiliyah itu kalau dia mentalak istrinya dan dia marah sama bekas istrinya itu, dia sengaja talak. Lalu begitu iddahnya mau habis, dia rujuk. Begitu sudah kembali nggak lama, dia talak lagi. Begitu mau habis iddahnya, dia rujuk terus, begitu nggak habis-habisnya. Ya, dengan niat apa? Dirara, supaya perempuan itu tidak bisa lepas dari dia. Begitu dia rujuk nggak diapa-apain, 3-4 hari saya talak kamu. Begitu sudah mau habis iddahnya, saya rujuk kamu, terus saja begitu. Dan adat jahiliyah ini sempat dilanjutkan oleh beberapa sahabat. Maka marahlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemarahan beliau itu ditegaskan di dalam tuntunan Al-Quran ini. Maka yang pertama untuk mengikis adat jahiliyah itu adalah batasan talak yang bisa rujuk itu dari semula tidak ada batasannya. Bisa sampai 100 kali ditalak. Jadi orang itu, perempuan itu sampai bertahun-tahun gak jelas. Mau dibilang dia istri tapi gak diapa-apai. Mau dibilang cerai juga tidak. Ya. Karena terus begitu ditalak, mau habis iddah dirujuk terus. Sampai puluhan, bahkan ada yang ratusan kali. Maka Islam memberikan batasan. Yang boleh untuk dirujuk itu hanya 2 kali talak. Kalau sudah lebih, maka ada mekanisme yang lain, yaitu perempuan itu harus menikah dengan orang lain, harus dicampuri, harus cerai, harus habis iddahnya, dan kalau mau kembali baru boleh kembali. Itu cara Islam untuk mengembalikan keadilan bagi perempuan. Batasan talak yang semula tidak ada batasnya, itu dibatasi hanya 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara. Ya. Kalau dulu pada saat talak itu langsung diusir. Tidak boleh diam perempuan itu di rumah. Rumah suami istri itu nggak boleh. Tapi dalam Islam itu ketika dia masih dalam talak raj'i, ya, ketika dia dalam iddahnya, maka dia tetap di dalam rumah itu, nggak boleh diusir. Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia masih kapan saja bisa balik. Begitu yang laki mengatakan, yuk kita balik lagi, selesai urusan. Atau nggak ngomong, tapi pakai cara,
dicampuri langsung istrinya, berarti otomatis dia rujuk. Nah, itu ketentuan Islam. Karena itu kalau ada orang mengatakan Islam itu menzolimi perempuan, itu salah besar. Justru ketika datang Islam, perilaku jahiliyah yang menghina kaum perempuan, yang merendahkan kehormatannya, itu dihilangkan oleh Islam. Perlahan-lahan dan juga ada yang sekaligus. Dalam masalah talak ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlakuan yang adil untuk kaum perempuan. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Dan siapa yang melakukan itu, yaitu dia sengaja untuk menyakiti seorang perempuan, ya, dengan talak rujuk, ya, hanya semata untuk menyakitinya, faqad zalama nafsah, maka sungguh dia telah menzolimi dirinya. Nah, ini bahasa Al-Quran. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu, kalau kita menzolimi orang lain sama dengan menzalimi diri kita. Kenapa? Satu, orang Islam itu disifatkan oleh Rasul sebagai kal jasadil wahid. Jadi sebagai satu kesatuan. Jadi saudara kita sesama muslim hakikatnya adalah kita sendiri. Kita sakiti dia sama dengan menyakiti diri kita. Satu. Yang kedua, orang yang berbuat zalim kepada orang lain disebut menzolimi dirinya karena akibat kezolimannya itu akan dia rasakan. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Di dunia, kata Nabi, tidak ada dosa yang paling cepat dibalas oleh Allah kecuali kezoliman. Jadi jangan menzolimi orang. Jangan sekali-sekali. Sekuasa-kuasanya Anda, jangan coba-coba menggunakan kekuasaan untuk menzolimi orang. Karena apa? Karena pasti akan dibalas. Dan balasan Allah itu sangat cepat. Dan balasan Allah itu tidak harus persis dengan apa yang kita bayangkan. Anda zolimi orang, Anda berkuasa. Bisa jadi kekuasaan Anda tetap, tapi anak Anda narkoba. Mohon maaf. Atau banyak macam-macam lah. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan zalimi orang, karena kezaliman itu paling cepat balasannya di dunia. Demikian juga di akhirat. Bahkan balasan kezaliman di akhirat itu bentuknya kalau kata Rasulullah SAW tidak hanya selapis, tetapi zulumatun yaumal qiyamah, berlapis-lapis. Kan di akhirat itu banyak tahapan. Ya, mulai dari dibangunkan dari kubur, dikumpulin, disuruh nyebrang sirat, kemudian lari bersama-sama mencari syafaat. Di setiap tahapan itu orang yang zalim di dunia akan menemukan kesulitan-kesulitan. Na'udzubillah min dzalik. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian tattakhidhu menjadikan ayatillah, yaitu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu bisa berarti kata para ulama adalah asmaullah. Karena seringkali orang talak, orang bercerai atau orang berkelahi itu menggunakan nama Allah. Maka jangan pakai nama Allah untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan pun dalam hal yang bisa kita pertanggungjawabkan tapi sifatnya benar-benar duniawi, jangan dipakai. Misalnya tawar-menawar. Demi Allah saya ini sudah, demi Allah ini paling bagus. Bilang saja, ya ini kualitasnya terbaik. Misalnya, jangan bawa nama Allah lah kalau mau cari uang di dunia ini. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, jangan pakai asma Allah untuk sesuatu yang batil atau sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ayatillah di sini bermakna hudud. Hudud ya artinya adalah hukum-hukum Allah. Jadi ketika Allah membolehkan kita untuk talak dan rujuk, jangan dimain-mainkan. Kata Rasulullah SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. At-talaq wal-i'taq wal-raj'ah. Ada 3 hal yang sungguh-sungguhnya itu benar-benar terjadi, dan bahkan main-mainnya pun dihukum kesungguhan. Jadi main-main saja itu tetap jatuh hukumnya. Apa itu? Akad nikah, talak, dan al-i'taq, memerdekakan hamba. Zaman dulu
Misalnya punya hamba, kamu merdeka ya. Padahal dia main-main udah jatuh, merdeka itu orang. Atau suami istri, saya talak kamu. Itu sudah jatuh walaupun main-main. Kalau menggunakan sorih ya, saya ceraikan kamu misalnya. Tapi bohong, nggak bisa itu. Misalnya kan canda-canda kan, saya ceraikan kamu. Tapi bohong, nggak bisa. Begitu saya ceraikan kamu, jatuh hukum talak. Kenapa dia pakai sorih? Yang namanya sorih itu kata yang tidak bisa ditafsirkan lain. Kalau misalnya, pulang kamu ke rumah orang tuamu, main-main. Nah itu bisa. Kenapa? Karena itu kinayah. Kalau kinayah tidak menggunakan lafaz yang sorih, itu ditanya yang ngomong, kamu serius nggak? Gitu. Tapi kalau pakai bahasa yang langsung, saya talak, saya cerai, atau apa lagi? Ya pokoknya itulah ya. Walaupun main-main, itu jatuhnya talak langsung. Jadi 3 hal yang main-mainnya itu jadi serius. Jangan main-main ya bapak-bapak ya. Jadi itu barang sungguh-sungguh, jaga betul dan jangan keluar dari mulut kita kecuali dipastikan itu adalah hal yang terakhir setelah segala solusi yang lain sudah mentok, sudah tidak ada jalan yang lain.